Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi belajar bahasa Indonesia, yakni tentang materi artikel ilmiah populer. Sebelumnya, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Apakah di jam 9 ini anak-anak sudah merasakan kebahagiaan untuk mengawali hari Rabu ini? Apabila belum, semoga 80 menit ke depan dapat mendapatkan kebahagiaan dalam mendapatkan kebahagiaan terutama untuk mempelajari bahasa Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang kalimat perbandingan, analogi, sinonim, dan antonim. Karena pada materi sebelumnya kita telah membahas yakni yang pertama pengertian dari artikel ilmiah populer. Artikel ilmiah populer adalah artikel yang bersifat ilmu pengetahuan yang ditulis dengan bahasa Indonesia yang ringan agar mudah dipahami oleh semua orang. Sehingga kita juga mengetahui apa itu ciri-ciri dan tujuan penulisan artikel ilmiah populer. Maka pada pembelajaran hari ini, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik mengetahui pengertian dan ciri-ciri kalimat perbandingan dalam artikel ilmiah populer. Kemudian, peserta didik mengetahui pengertian dan ciri-ciri kalimat analogi dalam artikel ilmiah populer. Kemudian, peserta didik memahami perbedaan sinonim dan antonim. Kemudian yang terakhir, peserta didik mampu menulis kalimat perbandingan, analogi, sinonim, dan antonim. Jadi, dalam artikel ilmiah populer terdapat dua kalimat yang menjadi ciri khas dalam artikel ilmiah populer, yakni kalimat perbandingan dan analogi. Kemudian selain itu ada juga sinonim dan antonim untuk memperkaya kebahasaan dari artikel ilmiah populer tersebut. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu kalimat perbandingan dan analogi, mari kita perhatikan gambar pada berikut ini. Yang pertama ada gambar Nokia seri lama, seri zaman dulu atau bisa disebut dengan HP jadul. Kemudian yang gambar kedua adalah televisi analog, televisi hitam putih. Kemudian yang ketiga ada smart TV, televisi masa kini yang canggih dengan panel LED yang sangat memanjakan mata. Kemudian yang keempat ada gambar Samsung Galaxy S20 Ultra, Android terkini yang sangat canggih juga. Nah, kira-kira dari Nokia jadul dan Samsung S20 Ultra, maka handphone mana yang lebih canggih dan cocok digunakan masa kini? Apabila jawabannya Samsung S20 Ultra, maka kalimatnya adalah Samsung S24 Ultra lebih cocok digunakan di masa kini karena aplikasi dan fiturnya update atau terbaru, dan untuk memudahkan mobilitas kehidupan manusia. Sementara itu, Nokia jadul lebih tahan banting daripada Samsung S24 Ultra. Nokia jadul lebih tahan banting daripada S24 Ultra. Jadi, pada pembelajaran kali ini kita akan membandingkan satu hal dengan hal yang lainnya untuk mencari perbedaan, untuk mencari keunggulan ataupun kelemahannya. Kemudian yang pertama adalah kalimat perbandingan. Definisi dari kalimat perbandingan adalah kalimat yang digunakan untuk membandingkan dua hal secara langsung. Biasanya terdapat dari kata daripada, seperti, selaras, dibandingkan, dan sementara. Jadi dalam kalimat perbandingan ini, dua hal yang ditulis dibandingkan secara langsung. Tergantung kita ingin menulis keunggulan atau kelemahan dari satu hal di antara dua tersebut. Contohnya seperti ini. Kelasku jauh lebih bersih daripada kelasnya. Ada dua hal yang dibandingkan, yakni kelasku dan kelasnya. Sementara yang dicari perbedaannya adalah kebersihannya. Kelasku jauh lebih bersih daripada kelasnya.
dibandingkan kelasnya, kelasku jauh lebih bersih gitu. Pembandingnya adalah lebih bersih. Kemudian yang kedua, Agus menyukai durian sementara Bambang tidak menyukai durian. Dua hal yang dibandingkan adalah Agus dan Bambang. Hal yang dibandingkan adalah menyukai durian. Begitu. Kemudian yang ketiga, harga Pertamax Rp12.000 per liter, sedangkan Pertalite Rp11.000 per liter. Hal yang dibandingkan adalah harga Pertamax dan Pertalite. Begitu. Kemudian, mengapa tiga kalimat tersebut merupakan kalimat perbandingan? Jawabannya adalah karena pada masing-masing kalimat terdapat kata yang mencirikan sebuah kalimat perbandingan, yakni kalimat yang pertama, kelasku jauh lebih bersih, ada kata daripada yang merupakan ciri khas kalimat perbandingan. Kalimat kedua, ada kata sementara yang merupakan ciri khas kalimat perbandingan. Kalimat yang ketiga, terdapat kata sedangkan yang merupakan ciri khas kalimat perbandingan. Kemudian selanjutnya ada kalimat analogi. Nah, kalimat analogi ini nggak jauh beda dengan kalimat perbandingan. Karena definisi dari kalimat analogi adalah kalimat yang membandingkan dua hal dengan cara kiasan. Nah, kiasan ini diartikan sebagai perumpamaan atau ibarat. Jadi, kalimat analogi adalah kalimat yang membandingkan dua hal dengan cara mengumpamakan. Biasanya terdapat kata daripada, seperti, selaras, dibandingkan, sementara. Contoh kalimat analogi yang pertama adalah senyumnya cerah laksana sinar matahari. Nah, senyum dia yang cerah ini diumpamakan sebagai sinar matahari yang sama-sama cerah begitu. Jadi senyumnya dia ini sangat cerah seperti bagai sinar matahari. Dan yang kedua, pemerintah harus menyediakan fasilitas bagi kaum disabilitas seperti menyediakan fasilitas untuk dirinya sendiri. Nah, ini cukup ironi karena pemerintah menyediakan fasilitas untuk dirinya sendiri pasti gercep, pasti cepat dalam waktu yang cepat, dan memfasilitasi dirinya sendiri dengan fasilitas yang baik, unggul, fasilitas yang premium. Sementara untuk masyarakatnya, bahkan untuk kaum disabilitas, pemerintah tergolong tidak tanggap. Jadi penyediaan fasilitas bagi kaum disabilitas oleh pemerintah diumpamakan agar seperti penyediaan fasilitas pemerintah untuk diri mereka sendiri. Dan yang ketiga, lompatannya sangat tinggi bagai seekor kanguru. Nah, lompatan dia yang sangat tinggi tersebut diumpamakan sebagai lompatan seekor kanguru yang juga tinggi. Nah, mengapa tiga kalimat tersebut merupakan contoh kalimat analogi? Jawabannya adalah karena pada kalimat pertama terdapat kata laksana yang merupakan kata yang mencirikan artikel ilmiah populer. Kemudian yang kedua, ada kata seperti yang merupakan ciri khas kalimat analogi. Kemudian yang ketiga, ada kata bagai yang mencirikan perumpamaan juga. Nah, yang terakhir dalam materi ini kita akan belajar tentang sinonim dan antonim. Ini mudah karena antonim adalah kata yang berlawanan makna dengan kata lain. Sementara sinonim ada huruf S, yakni diartikan kata yang memiliki makna yang mirip atau sama. Jadi apabila ada dua hal yang saling bertolak belakang ini, kita hafalkan salah satunya. Maka kita hafalkan sinonim, ada kata S, berarti sama. Sinonim adalah kata-kata yang memiliki makna sama. Contoh kata sinonim yakni menatap sama dan memandang, indah sinonimnya adalah elok, teratur persamaan maknanya adalah tertata, bertemu, dan bertemu adalah berjumpa. Sementara itu, lawan kata dari susah adalah senang, lawan kata dari malam adalah siang, lawan kata dari negatif adalah positif, lawan kata perempuan adalah laki-laki, dan lawan kata ramai adalah sunyi. Lantas bagaimana penerapan sinonim dan antonim dalam sebuah kalimat? Yang pertama, keputusan pemerintah ini harus jelas dan tegas agar masyarakat mematuhinya. Pada kalimat ini ada kata jelas dan tegas yang merupakan sinonim.
Kemudian yang kedua, program ini dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan siswa. Pengetahuan adalah wawasan juga. Kedua kata pengetahuan dan wawasan memiliki arti yang sama. Dan kalimat yang berlawanan kata, guru pendamping yang paling merasakan susah senang. Lawan katanya adalah senang. Peserta didik. Semua peserta didik baik laki-laki maupun perempuan menyemangati satu sama lain untuk rajin belajar. Nah, lawan kata dari laki-laki adalah perempuan. Nah, sekarang kita mencari kalimat perbandingan dalam sebuah artikel ilmiah populer. Anak-anak dipersilakan untuk membaca, lalu menjawabnya dengan menghidupkan mikrofon dan angkat tangan. Ya, kalimat perbandingan yang pertama adalah 4 di antara peserta didik itu berjalan menggunakan bantuan kruk, sementara satu lagi memakai kursi roda. Ini merupakan kalimat perbandingan karena ada kata sementara. Dan apakah ada lagi? Sepertinya di paragraf ini tidak terdapat lagi kata kalimat perbandingan. Dan paragraf selanjutnya kita akan mencari kalimat analogi, yakni yang dikutip pada kalimat kondisi ini mungkin bagi mereka menaiki tangga rasanya seperti mendaki gunung. Karena ada kata seperti, kemudian jika peserta didik dengan kemudian ada 2 kalimat dalam paragraf ini, yakni kalimat analogi dalam paragraf ini. Nah, sampailah kita pada penghujung pembelajaran pada pagi hari ini. Pada hari ini kita telah belajar kalimat perbandingan. Kalimat perbandingan adalah kalimat yang membandingkan 2 hal secara langsung. Sementara selanjutnya kita sudah belajar tentang kalimat analogi yang didefinisikan sebagai kalimat yang membandingkan 2 hal dengan cara kiasan atau perumpamaan. Kemudian kita juga telah belajar sinonim dan antonim. Sinonim adalah sama, persamaan makna dalam kata antara kata-kata. Sinonim adalah sama, persamaan makna pada beberapa kata, dan antonim adalah lawan kata. Kemudian refleksi pada pembelajaran hari ini, silakan tulis di kolom komentar. Yang pertama, apa bagian dari materi yang paling menarik bagi Anda? Bagian materi yang mana yang paling menarik? Apakah perbandingan, analogi, atau sinonim dan antonim? Dan apa harapan anak-anak terhadap metode pengajaran saya di pertemuan mendatang? Misalnya, Pak, saya ingin ada games. Pak, saya ingin diputarkan video di YouTube atau yang lainnya. Dan bagaimana target belajar pribadi anak-anak untuk topik ini? Nah, untuk menguasai kalimat perbandingan, analogi, sinonim, dan antonim, apa yang anak-anak lakukan untuk menguasai topik-topik berikut? Kemudian, terima kasih anak-anak atas perhatian. Dan terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Semoga semangat untuk mempelajari bahasa Indonesia tetap terjaga hingga akhir nanti. Atas segala kesalahan saya mohon maaf, baik secara pengucapan, secara penyampaian materi. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Kemudian ada salah satu kutipan dari Sultan Syahrir, yakni mantan Perdana Menteri Republik Indonesia yang pertama, bahwa hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan. Cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.